Saudari-saudaraku yang terkasih, penampakan Tuhan adalah peristiwa ketika Yesus dinyatakan kepada semua bangsa, dan hal ini dilambangkan oleh kehadiran orang-orang Majus dari timur. Ini menegaskan bahwa Yesus datang bukan hanya untuk kalangan tertentu, tetapi untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali. Sementara itu, Hari Anak Misioner Sedunia menegaskan bahwa misi gereja membawa kabar gembira kepada dunia tidak hanya menjadi tanggung jawab kaum klerus ataupun biarawan-biarawati, orang-orang dewasa, tetapi juga menyangkut tanggung jawab anak-anak dan remaja. Melalui tema Anak Misioner Peziarah Harapan dari Hati ke Hati, Paus Fransiskus mengajak kita menyadari bahwa setiap anak dengan kesederhanaan dan semangatnya dapat menjadi pembawa sukacita dan harapan melintasi batas-batas budaya, bahasa, dan usia. Anak-anak bisa menjadi misionaris kecil yang berperan menyebarkan Kristus melalui kepolosan, keceriaan, dan semangat berbagi. Dalam peristiwa Natal hingga Hari Raya Penampakan atau Epifani, kita merenungkan Yesus yang lahir dalam kesederhanaan. Statusnya sebagai anak justru menjadi pintu bagi keselamatan universal. Semangat anak-anak masa kini di Hari Anak Misioner sejalan dengan semangat universalitas keselamatan. Sejak dini mereka dilibatkan untuk berbagi kasih tanpa batas. Ada seorang anak yang dengan caranya sendiri berusaha untuk membantu seorang anak yang lain yang kena kanker. Dan ia berupaya untuk mengumpulkan dana dengan meminta kepada orang-orang tertentu dengan cara dia siap untuk menjalankan main sepeda berapa kilometer ya, dan orang yang menyanggupi untuk membayar itu memberikan dananya kepada anak itu, dan anak itu menjalankan ya misinya dengan naik sepeda ya sekian kilometer, dan rupanya dari situ ia mendapatkan dana cukup besar, dan itu akhirnya didermakan, disumbangkan kepada yang sakit. Saudari-saudara yang terkasih, anak seringkali juga punya kreativitas tersendiri untuk membantu ataupun menghadirkan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Ada cerita lain, ya seorang anak ya dalam kumpulan bersama anak-anak yang lain sedang bermain lempar bola gitu ya, dan itu harus bayar. Lalu di sampingnya rupanya ada seorang anak yang diam saja hanya melihat permainan itu. Karena memang dia tidak bisa main, dia tidak punya uang. Lalu anak yang lebih kecil dari anak yang sedang nonton itu, dia memberikan bolanya supaya anak itu bisa bermain bersama. Ada banyak yang seringkali tidak terduga dari tindakan-tindakan anak-anak yang mungkin kita sering anggap lemah, yang seringkali kita anggap tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu pasti ada banyak cerita lain atau kisah lain tentang sikap dan kebaikan anak-anak atau kaum remaja dalam kehidupan kita di dunia ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebagaimana bintang menuntun para Majus menemui Yesus, anak-anak juga dipanggil menjadi bintang kecil yang membawa sesama untuk mendekat kepada Kristus melalui sikap peduli, berbagi, dan doa yang tulus. Seruan Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, "Bangkitlah dan menjadi teranglah." Seruan ini menunjukkan bahwa umat Allah, kita semua, mesti bersinar di tengah kegelapan. Allah memanggil kita semua untuk memancarkan terang keselamatan. Bagi kita yang merayakan Epifani, pesan ini semakin jelas. Yesus adalah terang yang menerangi seluruh dunia. Kita dipanggil untuk menyambut dan sekaligus memantulkan atau memancarkan terang Kristus itu, termasuk dalam kehidupan anak-anak dan remaja. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menegaskan
bahwa rahasia keselamatan yang dulunya tersembunyi kini dibukakan kepada semua bangsa. Kita semua, tanpa membedakan suku, ras, usia, atau status sosial, telah menjadi pewaris dalam Kristus. Pesan ini selaras dengan ajakan Paus Fransiskus agar anak-anak di seluruh dunia menyadari bahwa mereka adalah bagian penting dari gereja. Mereka adalah misionaris kecil yang berhak dan wajib mengabarkan sukacita Injil lewat cara mereka masing-masing. Doa, kepedulian, dan tindakan kasih. Kisah kedatangan para Majus dari timur menunjukkan kegigihan para pencari kebenaran. Dipandu oleh bintang, mereka menempuh jarak jauh untuk menemukan sang bayi. Setelah berjumpa dengannya, mereka mempersembahkan emas, dupa, dan mur. Ini adalah simbol penyerahan hidup dan hormat yang mendalam kepada Raja semesta alam. Seperti para Majus yang berani keluar dari negerinya masing-masing, anak-anak diajak berani mencari Tuhan dalam doa dan pelayanan. Setiap anak memiliki harta, waktu, bakat, semangat, kepolosan untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan sesama. Kita melihat peristiwa setelah bertemu dengan Yesus, para Majus pulang dengan jalan lain. Ini menandakan suatu transformasi hidup. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita sungguh memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, mestinya itu mengubah pola pikir kita, cara hidup kita, dan sikap kita terhadap diri sendiri, juga terhadap situasi-situasi yang ada. Sehingga kita punya cara bertindak yang lebih baru. Ada pertobatan dan ada situasi-situasi yang sungguh dapat diperbaharui. Dalam pesan Paus Fransiskus untuk Hari Anak Misioner ini, ditegaskan bahwa anak adalah pembawa harapan dan mampu melintasi jarak dari hati ke hati. Mereka memancarkan sukacita dan kehangatan cinta yang tulus, mudah berempati pada orang lain yang menderita dan menjadi penggerak kebaikan baik dalam keluarga, di sekolah, ataupun di dalam lingkungan mereka. Dan kita juga semoga menjadi semakin mampu dalam kedewasaan berpikir, dalam kedewasaan iman dan relasi sosial, menghadirkan terang Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berani melangkah mencari Kristus, membawa persembahan terbaik dalam kehidupan kita, dan pulang lewat jalan baru, yaitu jalan kasih, jalan sukacita, dan harapan. Tuhan memberkati.